Timur tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana Alhamdulillah kabarnya? sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Ya. Apabila ibu menyebutkan, menanyakan, bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Siap? Siap. Siap Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, belum paham ya? Ulangi satu kali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Happy Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Happy Bu. Oh, Revi. Diabsen dulu ya satu persatu. Iya Bu. Hadir Bu. Hadir. Neng Isah ada? Hadir Bu, hadir roh Bu. Hadir. Bu Muayana hadir? Hadir roh Ibu. Ya. Pak Handi hadir? Hadir. Ya. Pak Japar hadir? Selalu hadir, Bu. Ya, selalu hadir. Alhamdulillah. Bu Isma? Mana? Ada Neng Isma? Kemana Neng Isma? Ada tidak? Menuju ngalah besek Bu. Ya. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran Al-Quran Hadis. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Bu. Sudah siap? Siap. Siap Bu. Untuk mengecek kesiapan kalian, ini ada permainan dulu ya. Ada permainannya es breakingnya itu ada. Kalau ibu bilang tepuk satu, diam. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga. Nah, apabila ibu menyebutkan tepuk tangan, berarti kalian harus tepuk. Kalau ibu menyebutkan tepuk satu, berarti kalian harus diam. Senyum. Ya, untuk mengecek kesiapan kalian, ya, permainannya adalah tepuk. Siap. 1, 2, 3, dicek ya kesiapan kalian. Tepuk satu, tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk tiga, tepuk tiga. Opik itu belum semangat ya. Yang Opik belum semangat yang Opik. Mohon Bu. Selanjutnya, pembelajaran kali ini adalah tentang math. Tapi sebelumnya, ada yang tahu tidak? Minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Tidak Bu. Ada yang tahu? Nah, tentang apa? Tentang KBI ya Bu ya. Tentang KBI Bu. Minggu yang lalu belajar tentang apa nih Nisa? KBI ya Bu. Nah, oh iya. Ya. Matematika, betul. Nengmu Ayana masih ingat tidak minggu yang lalu belajar tentang apa? Lupa Bu, apa ya Bu? Mim sukun Bu. Ya. Neknum, minggu yang lalu belajar tentang apa Neknum? Matobi Ibu. Ah, ya bagus. Berarti kalian malam itu sudah hafal. Sebelumnya, sebelum pembelajaran, Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok supaya cepat. Kelompoknya itu adalah kalian menyebutkan angka dari 1 sampai 5 berarti dibagi ke dalam 5 kelompok. Misal, dulu 1, Ayana 2, 3, 4, 5. Nanti secara bertahap. Jadi nanti kalau nomornya sama antara 1 dengan 1 berarti bersatu untuk bekerja kelompok. Siap. Dibagi kelompok dulu ya. Mulai. Siap. Mulai. 1. 1.
terus, Dua. terus, Tiga. terus. Empat, Bu. Ya, ya. Nah, sekarang yang hukumnya sama, kumpul dengan teman yang sama. Siap? Siap yang sudah berkumpul? Sudah. Nah, untuk pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari hukum bacaan mad iwad, mad lagi, dan mad arif lisukun. Kedua, menganalisis ciri-ciri hukum mad iwad, mad lain, dan mad arif lisukun. Ketiga, mendeskripsikan. Dan keempat, mendemonstrasikan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arif lisukun. Sebelumnya, minggu yang lalu telah dijelaskan bahwa hukum bacaan mad, ya, bacaan mad itu dibagi ke dalam dua. Yang pertama, mad asli dan mad asli. Mad asli itu terdiri dari 14 cabang. Mad asli itu hurufnya ada berapa? Ada yang tahu tidak? Ada 3. 3, ya. Sekarang hukum bacaan mad fari. Mad fari itu ada 14. Yang pertama ada mad wajib muntasil, kedua mad jaiz munfasil, ketiga mad arid lis sukun, Sukun. keempat hasilah qasiroh, terus apa lagi? Hasilah Lupa lagi, Bu. Kemudian apa lagi? Madam Mani. Madam Ya, kemudian apa lagi? Mad lajim musakal ilmi, mad lajim muhaqqaq ilmi, mad lajim musakun harfi, mad lajim muhaqqaq harfi. Siapa lagi yang tahu? Grafis. Mad apa? Mad Mad, Bu. mad tamkin, kemudian mad farfi. Jadi ada 14. Nah, yang di sini cuma 3, yaitu mad iwad, mad lagi, dan mad arif lisukun. Yang pertama mad iwad. Nah, kalau mad iwad itu mad artinya panjang. Panjang. Nah, ya, mad iwad sekarang lihat ya. Di sini ada, nah, di sini ada pengertian dari mad iwad. Nah, mad artinya panjang. Ya. Nah, pengganti di sini adalah menggantikan kata kayu yang berada di akhir ayat menjadi fathah. Nah, kemudian nah, ini kan awalnya patah lain. Karena ada di akhir bawah, maka dibaca satu basiro, kemudian syadidah, ya. Kemudian dibaca panjang 2 harakat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, itu kalau dalam bahasa Sunda itu disebut leles, ya. Mad lajim itu mad artinya panjang, lunak. Kemudian lajim artinya apa? Lunak. Disebut mad lajim ada hurufnya atau balik sebenarnya berikutkan fathah. Ya. Kemudian yang mati atau wawu mati sebelumnya berharokat apa? Fathah. Nah, mad lajim ada lin, ada mad lajim. Kalau lin itu dibaca pendek karena tidak 2 koma.
kan. Kan. Kalau mad lazim itu dibaca panjang karena berada di akhir ayat atau setelah apa? Nah, berapa? Tiga alif, satu alif dua harokat, dua alif empat harokat dan tiga alif atau 6 harokat. Nah, sebelum ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup. Kok nggak ada gambarnya, Ibu? Aku nggak kelihatan. Ya. Kemudian contoh lain C, kalian buka tadi kan kalian sudah bawa Al-Quran ya. Nah, silakan kalian buka Al-Qurannya. Ya, kalian buka Al-Qurannya. Surat apa, Bu? Surat Ibu kemana, Bu? Al-Baqarah. Ibu kemana, kok nggak ada gambarnya? Hah? Nggak ada gambarnya. Nggak ada. Kan ada tuh. Ada. Nggak ada, Mari ke Bu. bawah laptop. Jangan. Kalian buka surat Al-Baqarah. Sudah tidak? Ya, surat Al-Baqarah ada? Ada, Bu. Ya, siap. Di sini dalam surat Al-Baqarah ada ayat kedua nih. Ada dalikal kitabu la raiba. Nah, ada raiba. Raiba itu disebut apa? Ada yang tahu? Raiba disebut Harpulin. Madlin. disebut apa? Lin. Ya. Madlin. Kalau madlin itu adanya seperti di dalam surat Quraisy. Surat Quraisy kita disebut madlin karena dibacanya panjang. Jadi beda antara lin dengan lain. Nah, selanjutnya ada yang ketiga adalah jadi yang panjang artinya mati. Arti sukun itu apabila kata ini yang berada di akhir ayat dan dibacanya berapa harokat? Dua harokat, kemudian 4 harokat atau 6 harokat. Harokat. Arti sukun itu misalnya kemudian ada kata kemudian ada kata nah, maka itu berarti yang berada di kemudian bertemu dengan huruf hidup dan berada di akhir ayat maka disebut mad arid Cukup. ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu kali. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan siapa yang mau bertanya mengenai mad iwad, mad lain dan mad arid. Bertanya tidak? Silakan. Tengku Anjina siap. Udah kaset Pak. Siapa? Ya siap. Silakan. Punten Bu, saya masih belum paham terkait dengan apa namanya mad arid di lisukun itu Bu. Itu kenapa dikatakannya mad arid Bu? Ya itu kan kalau disebut mad arid
Karena kan itu namanya sudah di dalam ilmu tadi kan itu sudah dijelaskan. Yang namanya mad arid li sukun, mengapa disebut mad arid li sukun? Karena huruf madnya itu berada di akhir ayat. Arid, arid itu artinya akibat. Artinya berarti mad arid itu adalah huruf mad yang berada di akhir ayat. Mad arid. Mad dalam bahasa Cina disebut apa? Ya, ya, non-pain. Ya, Kalau kalau arid sendiri kan artinya baru, Bu. Itu mungkin ya ada baru kaitannya artinya nggak, Bu, dengan itu, Bu? ya ulangi Mang Jafar. Iya, tadi pertanyaannya kenapa disebut mad arid di sukun? Yang saya tahu bahwa yang namanya arid itu adalah sesuatu yang baru. Dikaitkan dengan sukun itu kan berarti sukun yang baru gitu, maksudnya itu gimana, Bu, maksudnya, Bu? Nah, mengapa disebut baru? Karena kan kami tadi hidup Pak, yang tadinya hidup kan hidup Pak ya, yang tadinya hidup bisa, ya kan yang paling ya, yang kemudian waktu awalnya itu yang yang ada matikan gitu Pak, dan maksudnya ya jadi Makasih, Bu, makasih. tiba-tiba berhenti gitu, tiba-tiba sukun berhenti, maka disebut arid li sukun. Sebelum lanjut ada yang bertanyakan lagi, silakan. Ada yang bertanyakan? Nah, tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Ada tugas kelompok. Di sini adalah LKPD-nya. Kalian mencari hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun di dalam Al-Quran. Nanti sesudah beres, tiap kelompok itu tampil ke depan berkelompok. Siap? Siap. Siap? Ya. Siap. Sekarang silakan kalian cari buku bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun di dalam ayat Al-Quran bersama teman-teman kalian. Waktunya 5 menit saja. Siap? Silakan. Silakan. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang diam. Jadi semuanya itu harus bekerja sama. Silakan. Ya, primori ya, lanjut aja ya, karena waktunya. Lanjut. Sekarang kalian sudah beres kan? Sudah beres mencari bacaan iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Silakan kelompok yang Ibu pilih ke depan untuk presentasi. Silakan kelompok Neng Ayana, silakan ambil ke depan. Presentasikan dengan teman kalian masing-masing. Ya. Manggo. Sok, Bu. Simulasi aja, Bu. Ya, udah. Ya, yang kedua. Bagus ya, untuk kelompok Ayana itu sudah bisa membedakan mana mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Kemudian kelompok Neng sama yang Jafar yang soleh. Ya, siap, depan. Langsung. Ya, terima kasih kelompok. Ya, itu sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok itu. Kelompok kita. Kelompok ujian opik. Mengajak opik ke depan. Ya. Ya, udah ya. Di memori. Lanjut. Kemudian untuk kelompok terakhir, kelompok Neng Aisyah, mana Neng Aisyah ada? Ya, Ada, Bu. kelompok terakhir Neng Aisyah, ya silakan ke depan. Bukan kelompok yang sudah tampil ke depan, kalian sudah luar biasa. Ya, jadi di sini kalian sekaligus yang bisa membedakan mana yang disebut mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Nah, sebelum ditutup,
kita akan simpulkan dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Siap, Ibu akan tanya kepada Neng Isa. Neng Isa, apa yang disebut dengan mad iwad, Neng Isa? Silakan. Silakan Neng Isa, sebutkan aja Neng. Silakan bisa. Udah? Memori. Ya, sudah ya, bagus Neng Isa. Kemudian ujian buku, silakan. Bagaimana cara membaca mad arif sukun dibaca berapa? Mad arif sukun dibaca berapa? Mana ada? Ya. Kemudian mad iwad dibaca berapa harokat? Neng Muayana berapa harokat mad iwad? Neng Muayana berapa harokat? Bacaan mad iwad. Kemudian, ya, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Sebelumnya, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, kan sekarang kita sudah membahas hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arif sukun. Nah, untuk nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah. Ya. Sebelum tutup, ada ditanyakan dulu? Sebelum tutup, ada tidak? Ada tidak? Tidak? Ya. Kesimpulannya adalah, berarti kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, satu, hukum bacaan mad itu dibagi dua. Yang pertama, mad fatih, yang kedua, mad asli. Nah, mad fatih itu ada 14 yang tadi sudah disebutkan. Pertama, mad iwad. Mad artinya panjang, iwad artinya apa? Pengganti. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dibaca dua harokat. Kedua, mad lain. Mad artinya panjang, lain artinya lunak. Apabila waw sukun atau ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah, ya, dan berada di akhir ayat, dan dibacanya boleh 2, boleh 4 ataupun 6. Yang ketiga, mad arif sukun adalah mad yang dibaca panjang karena tiba-tiba ada apa tadi? Huruf yang sukun, dan dibacanya 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, atau 1 alif, 2 alif, ataupun 6 ataupun 3 alif. Ya, sekian untuk pembelajaran kali ini, dicukupkan sekian, dan mudah-mudahan kita minggu depan bisa berjumpa kembali di pembelajaran Al-Quran Hadis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.